Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini kita patut mengucap syukur kepada Tuhan atas segala penyertaan-Nya terhadap diri kita. Pada saat ini secara khusus kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Kita memperingati hari kenaikan Yesus Kristus kembali ke surga. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita telah diselamatkan, kita telah ditebus oleh Yesus Kristus. Kita telah menjadi umat kemenangan, kita menjadi umat pemenang, menjadi anak-anak Allah. Mari kita bangkit, kita nyatakan kemuliaan Tuhan. Mari kita masuk dalam ibadah kita. Saya persilakan Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita mengangkat pujian dari Kidung Pujian nomor 267, Kukan Bangkit. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Kukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Kukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Kukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Kukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Kukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Kukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Lebih dalam kita masuk dalam penyembahan kita. Kita mengangkat pujian dari Kidung Pujian nomor 294, lebih dalam lagi. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu.
jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Bersama-sama kita mengulang pujian kita. Satu hal yang ku rindukan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Kita masuk dalam saat teduh kita. Saya persilakan Bapak Ibu untuk berdiri. Kita mengangkat pujian kita dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 54, Kecapi Mas Berbunyi. Sedia kecapi berbunyi, malak bernyanyi, sambut Raja kasih Yesus yang mulia. Dengan kemenangan naik ke surga, Ia naik ke surga, tugasnya jelas. Kami mau bernyanyi, puji namanya. Ayat yang kedua. Dia memberi demi darahnya, malak memberi
naik ke surga, tugasnya jelas. Kami mau bernyanyi puji padanya. Ayat yang ketiga. Dari tempat kudus ia doakan, serta dipanggilnya anak-anaknya. Rumahnya sedia bagi salehnya. Yesus Maha Kasih hidup selamanya. Ia naik ke surga, tugasnya jelas. Kami mau bernyanyi puji padanya. Mari kita berdoa. Kebaktian yang kami lakukan dalam rangka memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dari awal hingga berakhirnya, kiranya jadi atas nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita terus memuji Tuhan. Mari kita mengangkat pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 248, Pertemuan Orang-orang Beriman. Kita nyanyikan ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kalau anak Allah suruh malaikat hentilah, akan himpunkan segala hambanya. Segala orang mati datanglah kecil besar, ramai-ramai pun berhimpun bergema. Hai betapa ramai sama-sama orang saleh bertemu. Hai betapa suka pegang tangan dan berkata sobatku. Ayat yang kedua. Dan malak pun memberitahu, sudah lengkaplah, lagi dunia sudah hilang habislah. Berbahagia seseorang yang mengiring Tuhannya, yakni orang ketebusan itulah. Hai betapa ramai sama-sama orang saleh bertemu. Hai betapa suka pegang tangan dan berkata sobatku. Naik pedati Israel sambil masuk di negeri Baka dan sekawan ikat tentara. Pintu gerbang mutiara, dasarnya emas kerjang, hingga cahaya matahari terbenam. Hai betapa ramai sama-sama orang saleh bertemu. Hai betapa suka pegang tangan dan berkata sobatku. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan untuk berdiri. Bersama-sama kita akan mengakui pengakuan iman Gereja Kibait. Kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke sorga, adalah juru selamat, pengudus, tabib semawi, imam besar, dan raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada sorga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita mengangkat pujian dari Kidung Pujian nomor 352. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau manis, kau lembut, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kita ulang pujian kita. Hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau manis, kau lembut, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, kita bersama-sama akan menaikkan doa kita. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Sang Pencipta kehidupan ini. Engkau yang menciptakan kami dan Engkau yang berkuasa memeliharakan. Ketika saat ini kami ada, itu adalah karena perkenanan-Mu. Itu sebabnya kami memuliakan Engkau ketika kami ada di hari ini. Hari ini adalah hari perayaan akan hari kenaikan Tuhan kami Yesus kembali ke sorga. Kami diperkenankan Tuhan untuk merayakannya. Kami berada bersama-sama berkumpul menghampiri hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan ketika Engkau izinkan kami
merayakannya di tahun ini dalam sebuah pergumulan yang berat. Kami merayakannya bersama-sama, walaupun itu kami tidak dapat berkumpul di rumah Tuhan, berada di rumah masing-masing. Tuhan, kami mohon Engkau kiranya berkenan memberkati. Terima kasih banyak ketika hari ini kami ada bersama. Syukur untuk hari ulang tahun bagi saudara-saudara kami yang diberkati Tuhan, sehingga Tuhan berkenan menambahkan setahun lagi dari hari Senin sampai hari Kamis ini. Tuhan, terima kasih banyak untuk umur panjang. Kami mengucap syukur bersama keluarga saudara kami Yunus Patiku, bahwa Tuhan telah memberkati sehingga Engkau anugerahkan anak yang kedua, seorang putra. Terima kasih banyak Tuhan. Berkati ibu, pulihkan kekuatannya. Berkati anak pemberianmu bertumbuh sehat. Kepadamu Tuhan kami naikkan doa kami. Kiranya Engkau berkati persekutuan jemaatmu bertumbuh dalam iman percaya kepadamu. Berkati seluruh anggota jemaatmu dalam setiap perjuangannya, yang sedang berjuang dalam dunia pendidikan, pada setiap disiplin ilmu. Engkau memberkati mereka pada jenjang pendidikan masing-masing, sehingga mereka dapat berjuang dengan mengandalkan Tuhan, kendati pun saat ini mereka harus belajar di rumah dan harus ujian di rumah. Engkau memberkati jemaatmu yang sedang berjuang untuk mencari lapangan pekerjaan. Bukakan jalan, semoga mereka menemukannya. Berkati jemaatmu Tuhan yang sedang berupaya untuk mendapatkan tempat tinggal. Kiranya Tuhan memberkati mereka yang sedang mempersiapkannya. Kiranya Tuhan mengantar mereka ke tempat, ke waktu yang terbaik untuk Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa kepadamu untuk pemuda-pemudi yang sedang mencari pasangan hidup. Berkatilah kiranya mereka supaya menemukan pasangan hidup yang sepadan pada waktu Tuhan. Orang tua kami yang sudah lanjut usia, Engkau kuatkan iman mereka, Engkau teguhkan pengharapan mereka, dan berikan damai sejahtera-Mu. Tuhan, kami berdoa, kiranya Engkau berkenan melindungi kami menghadapi kondisi yang sulit dalam perjuangan karena COVID-19 ini. Kiranya Tuhan jaga seluruh anggota jemaat-Mu. Bentengi Tuhan dengan kuasa-Mu sehingga terlindung dari sakit penyakit, terlindung dari virus ini. Biarlah semua jemaat-Mu berada dalam lindungan-Mu, secara khusus saudara-saudara kami, tenaga medis. Engkau berkati mereka sehingga mereka mampu menunaikan tugas tanggung jawabnya dan dihindarkan dari sakit penyakit, dihindarkan dari virus corona ini. Tuhan, kami doakan anggota jemaat-Mu yang sedang dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan jamah mereka untuk Ibu Ludia Saruna, Bapak Yakob Tandiring, Ibu Damaris Barak Padang, Bapak Joni Takbi, Bapak Julius Bunga, Bapak Benyamin Sampiambo, Ibu Marta Matta, Ibu Ludia Kendek, Ibu Adolpina Ruben Sampe. Kami berdoa untuk keluarga jemaat-Mu yang sakit. Kami berdoa untuk orang tua Bapak Andreas Tambolang, orang tua Bapak Markus Rika, orang tua Ibu Agustina Torano, orang tua Penatua Hendrik Abdan, orang tua saudara kami Besli, orang tua Ibu Risna Levinus, orang tua Bapak Yakob Tandiring. Kami mohon kiranya Engkau jamah mereka untuk dipulihkan, diberikan kekuatan dan damai sejahtera-Mu.
Kami berdoa untuk rumah-rumah tangga jemaat-Mu. Engkau tahu pergumulan mereka masing-masing. Kiranya Tuhan berkati apabila ada yang sedang dalam kekurangan dampak COVID-19. Engkau bukakan pintu berkat-Mu sehingga Engkau sediakan kebutuhan mereka. Yang sedang mengandung karunia-Mu Tuhan, berkatilah. Semoga dapat lahir pada waktunya, diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan berkati persekutuan di tengah-tengah jemaat-Mu. Persekutuan intra-gerejawi Tuhan berkati. Engkau memberkati sehingga kehidupan bersama terbangun bagi kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa untuk tim pelayan, Tuhan berkati sehingga mampu melaksanakan tugas masing-masing dalam lindungan Tuhan. Semua dapat menjadi alat yang berdaya guna dalam tangan Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati organisasi kami, supaya organisasi Gereja Kibait semakin diberkati Tuhan. Karena itu berkati pengurus sinode, berkati pengurus klasis, mengurus organisasi ini dengan baik demi pertumbuhan gereja-Mu. Kami mendoakan pemerintah kami yang bertanggung jawab untuk kemajuan bangsa, keamanan, kenyamanan bangsa ini. Engkau berkati mereka mampu menjalankan tugasnya dengan baik, dan dengan demikian Tuhan, bangsa kami semakin aman dan semakin maju. Kami mohon kiranya segera terbebas dari COVID-19 ini. Ya Tuhan, berkenanlah Engkau memberkati agar semua hamba-hamba-Mu yang melayani-Mu hari ini dapat menjadi alat berkat-Mu di tengah-tengah ibadah umat-Mu dengan menggunakan berbagai media. Tuhan, Engkau berkati media itu agar menjadi sarana yang berdaya guna dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan, berkati kiranya seluruh jemaat-Mu yang bergumul dengan kondisi ini, bergumul di rumah, juga yang masih dapat pergi bekerja ke tempat kerja. Tuhan lindungi dan jagai mereka masing-masing. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami menaikkan doa, ucapan syukur kami. Kami menaikkan permohonan kami. Kami naikkan syafaat kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bersama-sama kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Persekutuan Pemuda. Dipersilakan. Hai, masyurkan Injil Tuhan, dunia sekarang amat gelap, berkeliling kesusahan, iblis bekerja ketat. Masyurkan Yesus mati bagi nyawa-Nya. Segala bangsa kau wartakan, Yesus suka kembali. Baik bersaksi dengan segera tentang dan bangkitnya, dan maklumkan segenap umat, bersegera bertobatlah. Masyurkan Yesus
Demikianlah persembahan pujian yang telah kita dengarkan bersama-sama, kiranya menjadi berkat bagi kita semua dan Tuhan tetap dipermuliakan. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Yohana Kalemben. Untuk mempersiapkan diri kita, saya persilakan jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita mengangkat pujian dari Kidung Pujian nomor 14, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita ulang pujian kita, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan, kami persembahkan kepadamu pada saat ini. Waktu yang Tuhan berikan bagi kami umat-Mu boleh ada bersama-sama, berbakti menyembah dan memuliakan akan nama Tuhan. Kini tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan kiranya memberkati dan mengurapi kami bersama, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, pun umat-Mu yang duduk mendengar. Pakailah hamba-Mu Tuhan sebagai alat-Mu yang berguna dalam tangan kasih-Mu, menyampaikan firman-Mu kepada umat-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon urapan dan kuasa daripada-Mu. Amin. Disilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu sidang jemaat yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang saya telah pilih dari Kisah Rasul pasal 1. Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat 11 firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu,
dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Itulah firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada kesempatan ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini dalam satu tema, makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Menjadi satu sukacita yang besar bagi kita ketika kita diperkenankan oleh Tuhan untuk kembali memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Itu berarti bahwa 1 tahun Tuhan telah menyertai kita ketika tahun lalu kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan tepatnya hari ini kita kembali memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Walaupun dalam situasi dan kondisi yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kali ini Tuhan membawa kita dalam suasana yang berbeda dalam memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus naik ke sorga. Kalau tahun lalu kita bersama-sama merayakannya di dalam rumahnya yang kudus atau di dalam gereja, kali ini Tuhan memperkenankan kita. Kali ini Tuhan mengizinkan kita untuk kembali memperingatinya dalam ibadah di rumah kita masing-masing. Walaupun kita merayakannya, walaupun kita memperingatinya di rumah kita masing-masing, tetapi saya percaya bahwa itu tidak mengurangi semangat sukacita kita di dalam memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Itu tidak mengurangi makna dari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Jemaat yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan. Selama Tuhan Yesus berada di bumi, banyak hal yang telah dikerjakannya. Banyak hal yang telah dilakukannya bagi dunia dan bagi kita semua orang yang membawa dampak yang baik dan berarti dalam dan bagi kehidupan kita umat manusia. Nah, apa makna dari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga? Ada 2 hal yang akan kita lihat dari makna kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Makna yang pertama yang kita lihat adalah Yesus telah menyelesaikan misinya di bumi ini. Yesus telah menyelesaikan misinya di muka bumi ini. Tuhan Yesus yang diutus oleh Bapanya datang dan masuk ke dalam dunia. Ia datang bukan untuk jalan-jalan. Ia masuk ke dalam dunia bukan untuk jalan-jalan.
Tetapi ada tugas yang harus ia kerjakan. Ada tugas yang harus ia selesaikan. Yaitu, 1, memberitakan Injil kepada dunia. Memberitakan Injil kepada dunia. Tuhan Yesus dalam keberadaannya di muka bumi ini, ia bersama-sama dengan para murid-muridnya melakukan pelayanan pemberitaan Injil. Mereka melakukan pemberitaan Injil dari satu daerah ke daerah yang lain. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari satu kota ke kota yang lain. Seperti dikatakan dalam Markus pasal 1 ayat 38. Marilah kita pergi ke tempat yang lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Itu berarti bahwa dalam melaksanakan misinya di dunia ini, Tuhan Yesus tidak berada, tidak menetap hanya di satu tempat saja. Tetapi ia berjalan berkeliling, memberitakan Injil. Ia berjalan berkeliling dalam menyampaikan kabar keselamatan kepada dunia. Kepada semua orang. Dan dalam pelayanannya di muka bumi ini, Tuhan Yesus tidak sendiri dalam memberitakan Injil. Tetapi ia bersama-sama dengan para murid-muridnya yang telah ia pilih, yang telah ia panggil. Dan murid-muridnya dengan begitu setia mengikuti perjalanan pelayanan pengabaran Injil. Walaupun banyak tantangan dan kesulitan yang mereka harus hadapi di dalam pelayanan pemberitaan Injil itu. Pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan tidak mudah. Ada resiko-resiko yang harus mereka hadapi. Namun mereka tetap tekun dan setia di dalam perjalanan pelayanan pemberitaan Injil. Karena itulah tugasnya, itulah misinya datang ke dalam dunia. Yaitu memberitakan Injil kepada dunia. Yang kedua, misinya datang ke dalam dunia adalah untuk menebus dosa manusia. Untuk menebus dosa manusia. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, tugas Yesus selain dari memberitakan Injil, ia juga datang untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Dalam Injil Matius pasal 20 ayat 28 dikatakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan di dalam Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu berarti bahwa tidak ada satu orang pun yang benar. Semua telah berbuat dosa. Semua telah berbuat salah dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan untuk itulah Yesus datang ke dalam dunia ini. Untuk mencari dan menyelamatkan yang berdosa. Dengan cara mengorbankan dirinya di atas kayu salib.
Dalam karya penebusan Kristus, kematiannya merupakan harga yang harus dibayar untuk membebaskan manusia dari kuasa dosa. Kita dibebaskan dari hukuman dosa dan kematian. Dengan demikian, setiap orang yang sudah percaya diselamatkan. Setiap orang yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya diselamatkan. Dan itu berarti tugas dan misinya datang ke dalam dunia telah diselesaikannya dengan baik. Telah dikerjakannya dengan sempurna. Dan itu berarti pula bahwa ia harus kembali kepada Bapanya yang telah mengutusnya datang ke dalam dunia. Yang berikut, makna kenaikan Tuhan Yesus yang ke surga yang kedua adalah tugas pemberitaan Injil diserahkan kepada gerejanya. Tugas pemberitaan Injil diserahkan kepada gerejanya. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus naik ke sorga, menandakan bahwa ia telah menyelesaikan tugas dan misinya dengan sempurna. Selanjutnya, untuk tugas pemberitaan Injil adalah merupakan tugas dan tanggung jawab gereja. Gereja yang dimaksudkan di sini bukanlah gedung gerejanya, bukanlah bangunannya, tetapi orang-orang yang ada di dalamnya, orang-orang yang ada di dalam gereja itu. Siapakah orang-orang yang ada di dalam gereja? Orang-orang yang ada di dalam gereja adalah kita. Orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Dengan demikian, tugas pelayanan dan pemberitaan Injil adalah tugas dan tanggung jawab setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Dan itu berarti pula bahwa kita harus mengerjakan dan meneruskan apa yang sudah dimulai oleh Tuhan Yesus selama ia berada di bumi ini. Tugas dan tanggung jawab kita untuk meneruskan apa yang Tuhan Yesus telah kerjakan selama ia berada di muka bumi ini. Dalam ayat 8 pembacaan firman Tuhan tadi mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam melaksanakan tugas pemberitaan Injil, dalam mengerjakan tugas pelayanan kita tidak sendiri. Sebab Yesus telah berjanji akan memberikan kita seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang akan memberikan kita kekuatan. Roh Kudus itulah yang akan memberikan kita kemampuan dalam melaksanakan pelayanan pemberitaan Injil.
Tuhan Yesus pun berjanji akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Seperti dikatakan dalam firman Tuhan dalam Matius 28 ayat 20 bahagian B. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Janji penyertaan Tuhan bukan janji yang biasa-biasa saja. Tetapi janji penyertaan Tuhan adalah janji yang begitu luar biasa. Di mana janjinya Ia akan memberikan kuasanya bagi kita. Dan janji ini merupakan jaminan Kristus bagi kita setiap orang percaya di dalam melaksanakan tugas pelayanan kita, di dalam memberitakan Injil kepada dunia ini, dalam menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Jadi kita tidak perlu takut di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan sudah percayakan bagi kita. Sebab Ia yang telah berjanji akan menyertai kita sampai kepada kesudahannya. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Makna kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah bahwa Ia telah mengerjakan dan menyelesaikan dengan tuntas dan sempurna tugas dan misinya datang ke dalam dunia ini. Ia telah menyelesaikannya dengan sempurna. Ia telah mengerjakannya dengan tuntas. Akan tugasnya, misinya datang ke dalam dunia. Bahwa Ia telah naik ke sorga. Karena Ia telah menyelesaikan misinya. Waktunya untuk Ia kembali kepada Bapa yang mengutusnya. Dan setelah Ia naik ke sorga, para murid dan semua orang percaya menerima tugas dan tanggung jawab untuk melanjutkan dan meneruskan pelayanan yang telah dimulainya, yang telah dikerjakannya selama Ia berada di muka bumi. Tugas dan tanggung jawab selanjutnya adalah tugas dan tanggung jawab kita, setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari kita mengerjakan apa yang Tuhan telah percayakan bagi kita. Mari kita melanjutkan tugas dan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan telah percayakan bagi kita. Sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, kita memiliki tugas dan tanggung jawab di dalam mengerjakan dan melanjutkan pelayanan di tengah kehidupan gereja dan di tengah kehidupan kita bersama-sama. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan menjadi penuntun bagi kita dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama, kiranya membawa berkat bagi kita sekalian. Pada saat ini kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Pada saat ini akan dijalankan satu pundi untuk kolekte dan persepuluhan, dan ada kotak diperuntukkan untuk dana diakonia bagi jemaat yang terdampak COVID-19.
Kita mengangkat pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 238, bersiap bernanti kedatangan Tuhan. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2. Datanglah kembali pri tetap, kelak anak insan duduklah di atas awan pri tetap, di dalam kebesarannya dipandang dunyanya. Hendaklah engkau jaga-jagalah dengan minyaknya, karena dengan sekejap kedengaranlah gegar, mempelai laki-laki datanglah. Mari jemaat Tuhan kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami dari hari ke hari menjalani hidup ini. Tuhan mengatur apa yang kami butuhkan sehingga kami bisa menikmati kehidupan kami kendati pun banyak pergumulan, persoalan yang terus kami alami. Kami bersyukur dalam penyembahan kami pada hari ini, kami telah memberikan persembahan kami untuk pekerjaan Tuhan. Kiranya persembahan yang kami buat dan berikan bagi Tuhan hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Sebab itu kami mohon kiranya Tuhan kuduskan persembahan kami. Tuhan urapi sebelum dipakai bagi pelayanan pekerjaan-Mu. Dan beri hikmat kepada majelis gereja untuk dapat mengelola setiap pemberian umat Tuhan sebagai persembahan pada hari ini. Dan kami mohon kiranya Tuhan memberkati kami setiap umat Tuhan. Memberikan hikmat kepada kami untuk terus mengelola kehidupan kami. Terlebih mempergunakan setiap berkat-berkat yang Tuhan percayakan dalam kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Ya Bapa kami di dalam surga, berkatilah setiap kami melalui usaha dan pekerjaan kami. Bahkan apa yang masih sedang kami cari, kami gumuli dalam hidup ini, kiranya oleh kasih dan kemurahan-Mu, Tuhan menyatakan yang terbaik bagi kami. Ini persembahan kami umat-Mu, yang kami datang bawa dan persembahkan kepadamu, dengan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk berdiri. Bersama-sama kita mengangkat pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 293, Pimpin Saya Huwa Allah. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 3.
Yahuwa Allah, pimpin saya yang lemah dengan tangan yang berkuasa, jalan lurus ke surga. Roti hidup, isikanlah nyawaku, isikanlah nyawaku. Arus sungai Yordan jadikan ketakutan, ku mengantarmu memimpin ke negeri perjanjian. Puji Allah, tidak berkesudahan, tidak berkeputusan. Baik Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus, itulah turun menyertai dan memberkati kamu sekalian saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Terima kasih atas ketenangannya. Tuhan Yesus memberkati. Pada saat ini kita akan mendengarkan berita gereja. Kepada yang bertugas, kami persilakan. Shalom Bapak Ibu sekalian. Terpujilah Tuhan atas pertolongannya menyertai kita sepanjang ibadah kita pada pagi hari ini. Semoga ibadah kita pada hari ini berkenan bagi Tuhan dan olehnya kita diberkati. Sekalipun perayaan kita dalam rangka memperingati kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Pada hari ini dalam warna yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini kita boleh merayakannya dari tempat kita masing-masing. Namun kiranya tidak mengurangi semangat kita untuk tetap teguh, percaya, bahkan jemaat semakin diteguhkan dalam pengharapan kepada Yesus Kristus. Sekalipun situasi dan kondisi pandemi COVID-19 memisahkan kita untuk beribadah secara berjemaat di gereja. Namun tidak dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah sahabat kita. Dia telah naik ke surga, menyediakan tempat bagi setiap hambanya yang setia. Mari kita tetap setia menantikan kedatangannya. Tuhan mau saya dan Bapak Ibu sekalian
menjumpainya setiap pagi di dalam setiap perenungan kita di pagi hari, maupun dalam setiap pergumulan kita masing-masing. Yesus adalah sahabat. Atas nama seluruh panitia hari-hari besar gerejawi, Gereja Kebal Jemaat Dirgantara mengucapkan selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Berikutnya, kita akan mendengarkan berita gereja sepekan. Yang pertama, disampaikan bahwa kebaktian doa pada hari Jumat dimulai pada pukul 18.30. Kemudian yang kedua, kebaktian pada hari Minggu dimulai pada pukul 9 pagi. Kemudian kebaktian-kebaktian lainnya seperti kebaktian rumah tangga, kebaktian-kebaktian PIK yang telah disusun dan telah berjadwal untuk sementara kita tunda sampai keadaan memungkinkan untuk kita lakukan secara bersama-sama kemudian. Demikianlah berita gereja, Bapak Ibu sidang jemaat, atas nama tim gembala, penatua dan diaken, mengucapkan selamat memperingati kenaikan Tuhan Yesus kita ke surga. Tuhan memberkati.